นี่ไอแฟนกู Tidak dipungkiri jika cowok atlet tampan dan berprestasi, pasti cewek-cewek langsung pada meleleh. Tapi bisakah kita bayangkan dalam kesempurnaan itu, cowok fuckboy ini juga sekaligus bisa hamil. Dan anak yang dikandungnya hasil dari hubungannya dengan arwah penasaran. Selamat datang di channel ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film The Swimmer yang dirilis pada tahun 2014. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang remaja ganteng bersahabat yaitu Pearl dan Tan. Mereka adalah atlet perenang profesional tingkat SMA yang akan menghadapi kompetisi kejuaraan. Saat itu Pearl unggul dari Tan ketika beradu bertahan di dalam air. Saat mereka asik dalam permainannya, tiba-tiba kekasih Tan yang bernama Ice mendatangi mereka dan Tan memperkenalkan Pearl dan Ice karena mereka baru saja bertemu. Kemudian Ice menginginkan agar dia bisa diajarkan berenang oleh mereka. Ice hendak menaiki tangga untuk meloncat dari ketinggian. Tan dan Pearl khawatir akan apa yang Ice lakukan karena Ice sebelumnya belum pandai berenang. Setelah Ice membuka pakaiannya dan hendak akan melompat, seketika suasana menjadi gelap dan menyeramkan. Ice menjatuhkan dirinya ke kolam renang tanpa air. Kolam renang itu pun seketika dipenuhi oleh darah dari Ice dan dia dikabarkan tewas karena bunuh diri. Tiga bulan kemudian, Pearl memenangi kompetisi renang di sebuah kejuaraan. Tapi sangat disayangkan, Pearl adalah tipe cowok yang suka memanfaatkan ketenarannya untuk memperdayai para wanita. Setelah memenangi medali emas, Pearl langsung mendapatkan bonus cewek mulus bernama Min. Sesuai dengan namanya, dari mata turun ke hati, Pearl langsung saja mencicipi dingin-dingin empuknya. Suatu hari, Pearl sedang asik membalas komentar-komentar para cewek-cewek di akun Facebooknya. Saat itu, Pearl masih membuka history chatnya dengan Ice yang sudah tiada dan hendak melihat salah satu chat berisi video yang dikirimkan Ice waktu dulu. Kemungkinan Pearl dan Ice memiliki hubungan pada saat Ice masih hidup, sedangkan Ice adalah kekasih sahabatnya sendiri. Beberapa saat, Min mendatangi kamar Pearl. Min mencoba menggoda Pearl yang sedang kembali memikirkan Ice. Ketika Pearl sedang di kamar mandi, Min curiga dengan Pearl sehingga Min mencari tahu dengan membuka laptop dan membuka Facebook milik Pearl. Pearl pun tidak senang dengan apa yang dilakukan Min. Akhirnya Min pun pergi meninggalkan Pearl. Di malam hari, Pearl sedang terlelap dari tidurnya. Tiba-tiba keanehan pun terjadi. Laptop Pearl menyala dengan sendirinya dan membuka video yang dikirimkan Ice. Dan benar saja, di video itu terlihat Pearl menyukai kekasih sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Pearl melihat sahabatnya yaitu Tan sedang menyendiri di kolam renang. Tan masih terlihat berduka dengan kematian Ice karena bunuh diri. Kemudian Pearl mengatakan jika Ice telah tenang di sana dan menyarankan Tan merelakannya. Tapi Tan menjawab bahwa Ice bunuh diri dalam keadaan hamil. Dan menurut Tan, keadaan itulah yang membuat Ice bunuh diri. Maka dari itu, Tan ingin membalas dendam pada bajingan yang telah membuat kekasihnya hamil dan berniat menghabisinya. Sebelum Ice tewas, diceritakan Pearl sering bertemu dengan Ice. Suatu hari, di hari ulang tahun Ice, Tan menitipkan hadiah untuk Ice kepada Pearl karena waktu itu hubungan mereka sedang tidak baik. Tidak lupa Pearl pun ikut memberi hadiah sebuah gelang dengan tulisan,
Selain itu, Perth menawarkan jika dia bersedia mengajarkannya untuk berenang karena Tan tidak pernah sempat untuk mengajarkannya berenang. Malam pun tiba saat itu Perth sedang mengajarkan Ice berenang tanpa sepengetahuan Tan. Kemudian Perth melihat jika Ice mempunyai tato yang bermakna cinta. Mereka berbincang dan semakin dekat. Perth pun langsung melancarkan aksinya dengan modus les renang. Tapi Ice masih dikuatkan imannya dan lolos dari jebakan Perth. Suatu hari Perth mengetahui bahwa Tan ingin mencari ponsel milik Ice di kamarnya. Perth langsung menyusulnya karena Perth tidak ingin Tan tahu hubungan Ice dengan dirinya. Kemudian Perth menyusup ke kamar Ice yang kebetulan rumah Ice sedang kosong ditinggalkan penghuninya ke pemakaman. Saat di kamar Ice tiba-tiba seseorang datang hendak masuk ke kamar itu. Kemudian Perth bersembunyi di bawah tempat tidur Ice. Perth melihat seseorang masuk ke kamar itu. Dia melihat tato yang sama dengan milik Ice. Perth pun keheranan dan melihat sosok arwah Ice. Keesokan harinya, Perth mengantar Min untuk cek kehamilan. Tapi hasil dari tes itu negatif. Pada saat itu, Perth kembali teringat dengan Ice, dan tanpa alasan, Perth meninggalkan Min. Keesokan harinya, Perth bertemu dengan Tan. Mereka terlihat canggung setelah kematian Ice. Pada waktu Perth ke kamar Ice, Tan sudah lebih dulu mengambil ponsel milik Ice untuk mencari tahu siapa orang yang menghamili Ice. Diceritakan saat Ice masih hidup, Ice menemui Perth di kolam renang. Ice menceritakan dia telah memutuskan hubungannya dengan Tan dan lebih memilih Perth. Saat itulah mereka melayang-layang di udara dan menuju alam sedap mantap. Suatu malam, Perth didatangi arwah Ice dengan kondisi yang sangat menyeramkan. Saat sedang tidur, Perth digenjot seperti video 19 detik yang viral itu. Perth pun kaget dan terbangun merasakan ada yang aneh pada perutnya. Terlihat perut six-pack-nya berubah menjadi buncit. Diceritakan waktu itu Ice memberitahu kepada Perth bahwa ia telah hamil. Ice berniat untuk melakukan aborsi karena ia tidak mau diberhentikan dari sekolahnya. Tapi Ice tidak sanggup ketika hendak melakukan aborsi. Suatu hari Perth bertemu Min di kolam renang. Dengan kondisi perut yang semakin membesar, Perth masih dihantui oleh sosok Ice yang selalu mengikutinya. Min mencurigai bahwa Perth ada hubungannya dengan misteri kematian Ice. Beberapa hari kemudian, Perth melihat Min bersama Tan. Perth mencurigai Min jika dia akan membongkar rahasianya pada Tan karena Min tahu tentang video itu. Lalu Perth meyakinkan Min bahwa dia ingin kembali dan masih ingin bersamanya. Suatu hari Perth bertingkah aneh. Dia memakan telur dengan cara menelannya mentah-mentah. Perth secara tidak sadar telah menghabiskan semua persediaan telurnya. Kemudian Perth diam-diam pergi ke klinik ibu hamil untuk memeriksa perutnya.
Ketika dia pulang ke rumahnya, Perth sangat merasa tersiksa dan mencoba menyakiti perutnya. Keesokan harinya, Perth bertemu dengan Tan di sebuah warnet dan menanyakan kira-kira apa password akun Facebook dari Ice. Perth pun tidak mengetahuinya dan langsung pergi dari tempat itu. Perth berinisiatif pergi ke rumah Ice untuk mencari laptop milik Ice. Perth sempat dihantui oleh sosok Ice, tapi dia berhasil menemukan laptopnya. Kemudian Tan mendapatkan password dari gelang pemberian Perth untuk Ice. Tan pun berhasil membuka akun Facebook milik Ice, sementara Perth pun sedang berusaha membuka Facebook dari Ice. Ketika itu Tan melihat history chat dengan Perth. Tan melihat video yang dikirim oleh Ice untuk Perth. Ketika Tan hendak membukanya, Perth masih sempat untuk menghapus history chatnya. Kembali diceritakan Ice dan Perth waktu itu sedang berada di pantai bersama teman-temannya. Ice berniat menggunakan pil untuk menggugurkan kandungannya di sebuah villa. Tak lama kemudian, Ice keluar dengan kondisi kesakitan dan berlumuran darah. Dan akhirnya Ice berhasil menggugurkan kandungannya. Sementara Perth membungkus janinnya dengan jaket miliknya. Pada suatu hari, perlombaan pun dimulai. Perth menjadi peserta yang pertama untuk mengikuti perlombaan, tapi Perth tidak mau membuka jaketnya karena perutnya yang semakin membuncit. Karena kebingungan, Perth pun pergi dari acara itu dan meluncur ke tempat dia menguburkan janinnya di sebuah hutan. Setelah dia membongkar kuburannya, yang tersisa hanyalah kain jaketnya. Kemudian dia merasa bersalah dan menyesal. Setelah dia pulang ke rumah, Perth merasakan perutnya terus membesar dan Perth menusuk perutnya sendiri dengan pisau. Orang tua dari Perth melihat jika Perth tidak sadarkan diri di rumahnya dan dia langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Setelah tiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Perth terjangkit virus hepatitis karena Perth terlalu sering melakukan icip-icip dengan semua pacarnya. Ternyata yang selama ini dirasakan oleh Perth hanya halusinasi karena perasaan bersalahnya pada Ice hingga nekat melakukan bunuh diri. Pada malam harinya, Tan menculik Perth yang sedang dirawat di rumah sakit. Tan membawanya ke kolam renang dan berencana menghabisinya. Aku แค่อยากให้เขาผ่านเรื่องเหี้ยๆไปสักทีอะ Diceritakan kembali sebelum Ice tewas, waktu itu Ice menemui Perth untuk memberitahu jika Ice akan kembali pada Tan. Tapi Perth tidak menginginkan hal itu terjadi. Perth memaksa Ice untuk bersamanya dan mencoba memperkosa Ice. Ice pun menolaknya sampai terjadi kecelakaan yang menyebabkan Ice tewas terjepit sebuah alat di kolam renang. Ternyata Ice tidak bunuh diri, melainkan dia tewas karena Perth tidak sengaja mendorongnya hingga mencelakainya. Perth menghilangkan jejaknya dengan cara merekayasa seolah-olah Ice melakukan bunuh diri.
Sementara itu, Tan sedang melakukan rencananya untuk membunuh Perth. Saat itu, Perth berhasil lolos dari ikatan Tan dan langsung meloncat ke dalam air. Tan pun mengejarnya dan kembali terjadi pertarungan untuk bertahan dalam air. Karena Perth lebih unggul untuk bertahan dalam air, Tan pun tewas kehabisan udara dan Perth merekayasa jika Tan bunuh diri. Keesokan harinya, mayat Tan ditemukan dan dikabarkan melakukan bunuh diri karena depresi atas kematian kekasihnya tanpa ada yang curiga dengan seorang Perth. Di akhir film, setelah 6 bulan kemudian, Perth menjalani hari-harinya sebagai atlet perenang yang berprestasi, tapi pastinya dengan perasaan bersalah yang akan selalu mengantuinya seumur hidupnya. Ini Ai fanku. Demikianlah alur cerita dari film The Swimmer. Menurut narator Kentang, film ini menarik untuk disaksikan. Kita tidak terfokus pada adegan horornya, melainkan kita akan memberi perhatian lebih pada kisah cinta segitiganya dan halusinasi seorang fuckboy dengan rasa bersalahnya. Saya pribadi dibuat terganggu dengan ending yang lumayan menjengkelkan, karena si fuckboy masih bebas berkeliaran. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.